Latihan kita kali ini adalah mengenai depth of field. Depth of field adalah sebuah istilah untuk bagian tertentu mempunyai ketajaman fokus sementara bagian yang lain tidak, sehingga menimbulkan kesan mempunyai kedalaman. Hal ini sering dilakukan oleh fotografer untuk membuat suatu objek terlihat lebih menonjol dibandingkan objek yang lain. Untuk mendapatkan depth of field, hal yang perlu diperhatikan hanyalah pada SK Indigo, yaitu render setting, di mana pada render setting di sini kita lihat pada bagian kamera ada yang disebut dengan depth of field. Yang berpengaruh adalah aperture. Aperture adalah bukaan rana pada kamera, di mana semakin besar nilainya f/22, misalkan seperti ini, maka tidak mempunyai depth of field atau depth of field-nya sangat kecil. Tetapi kebalikannya, jika nilainya adalah menjadi lebih kecil, contohnya adalah f/1,4 ini, maka depth of field semakin terbentuk. Kemudian hal yang penting lagi adalah di mana kita menentukan focal point-nya. Saya mengklik pick focal point seperti itu, kemudian saya coba geser sedikit di sini. Saya akan menentukan focal point-nya adalah pada kondisi titik di mana meja tersebut berada. Di sini akan muncul new focal point set to pada posisi XYZ-nya. Saya klik OK. Dengan demikian, maka objek kita yang berupa meja ini akan menjadi focal point, sementara objek di belakangnya menjadi blur atau tidak fokus, dan jika ada objek di depannya, maka objek tersebut pun tidak fokus. Kedalaman depth of field di sini sangat terpengaruh pula oleh posisi dari focal point. Jika focal point kita jauh dari posisi kamera, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan depth of field. Dengan demikian, maka kita harus mendapat kesimpulan bahwa antara kamera dengan focal point mempunyai jarak yang sama antara focal point dengan background-nya untuk menimbulkan depth of field-nya. Semakin jauh focal point dari kamera, maka depth of field pun akan sulit tercapai. Semakin dekat focal point dengan kamera, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan depth of field-nya. Oke, jika sudah ini, maka saya akan mengklik apply changes. Kemudian untuk setting yang lain seperti output, tone mapping, dan lain-lain, sesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan. Misalkan width dan height-nya saya buat terkecil lebih dahulu seperti 400 x 300, kemudian image name dan image path, thumbnail path, dan sebagainya. Kita atur. Kemudian untuk tone mapping, sekali lagi kita biarkan Reinhardt dengan auto exposure-nya. Kemudian yang lain-lain di sini kita biarkan sesuai standar, yaitu pada advance saya memilih MLT dan sebagainya. Klik apply changes dan kemudian kita akan coba mulai untuk rendering, di mana untuk rendering kita dapat melakukan dengan mengklik pada button Indigo ini, maka akan muncul launcher untuk Indigo tersebut. Membutuhkan waktu beberapa saat, maka launcher tersebut akan muncul, kemudian proses rendering akan dimulai. Baik, di sini kita lihat proses dari Indigo ketika merender, di mana terlihat pada awalnya adalah berupa gelap, kemudian makin lama makin terlihat atau tampak dari objek tersebut dengan membuat objek yang titik-titik tersebut atau noise-nya makin lama makin hilang. Dibutuhkan waktu beberapa saat dan saya akan mencoba untuk menyingkat dengan langsung menuju kepada hasil akhirnya. Saya coba tutup di sini. Kemudian kita lihat di sini adalah hasil akhir dari rendering tersebut. Jelas terlihat tampak bahwa meja ini adalah fokus, sementara objek bagian di belakangnya menjadi tidak fokus. Hal ini menyebabkan kursi beserta mejanya terlihat sangat menonjol ke depan dan tampak jelas. Objek ini terlihat sangat menarik karena kamera dengan posisi dari meja tersebut tidak terlalu jauh. Seandainya saya mempunyai objek gambar yang lain dengan kondisi meja ini jauh dari kamera, maka kemungkinan besar objek tersebut sulit untuk mendapatkan depth of field-nya. Demikianlah tutorial kita mengenai depth of field ini. Semoga Anda dapat gambaran bagaimana kita membuat objek yang menarik dengan menggunakan depth of field.